Hai, halo, selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Ibu Guru Siska di hari ini. Anak-anak, Ibu Guru harap anak-anak masih tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran kita. Nah, hari ini kita sudah masuk di subtema 2 ya, pada tema D8 dan kita mulai dengan pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Ibu Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita di hari ini, yaitu yang pertama, anak-anak dapat memperagakan rangkaian gerak anggota tubuh dalam gerak keseharian. Tujuan yang kedua, anak-anak dapat mengoreksi teks menggunakan huruf kapital pada nama orang, nama tempat, juga tanda titik pada akhir kalimat. Tujuan yang ketiga, anak-anak dapat menentukan lama waktu. Dan tujuan kita yang keempat adalah anak-anak dapat menceritakan pengalaman melakukan kegiatan menunjukkan persatuan. Kita mulai saja pada materi kita yang pertama, yaitu memperagakan rangkaian gerak anggota tubuh dalam gerak tari keseharian. Nah, anak-anak bisa memperhatikan gambar yang Ibu Guru tampilkan ini. Di sini ada 3 gambar yang menunjukkan gerak keseharian. Kita mulai dari gerak yang pertama. Gambar yang pertama yaitu gerak tari menirukan orang membersihkan dokumen. Di situ ada gambar orang membersihkan dokumen. Kemudian di sebelah dari gambar itu ada gambar yang seorang anak anak ini sedang mempraktekkan dengan cara duduk bersimpuh. Tangan digerakkan ke depan, lalu ditarik. Kepala digerakkan mengikuti gerak tangan. Nah, itu gambar ini menunjukkan gerak keseharian, gerak anggota tubuh dalam gerak tari keseharian. Contoh yang kedua, yaitu gerak tari menirukan orang menata buku. Di situ keterangannya adalah berdiri tegak dengan kaki kanan ke belakang, tangan kanan digerakkan ke depan seperti sedang menata buku. Kemudian contoh yang ketiga adalah gerak tari menirukan orang membuang sampah. Di situ badan membungkuk, kaki kanan digerakkan ke belakang. Tangan kanan digerakkan naik turun seperti sedang mengambil sampah. Nah, ketiga gambar ini anak-anak dapat lihat pada buku tema 8-nya anak-anak masing-masing pada halaman 33. Nanti anak-anak mempraktekkan di rumah bagaimana cara gerak tari menirukan orang membersihkan dokumen, kemudian bagaimana cara melakukan gerak tari menirukan orang menata buku, kemudian yang ketiga gerak tari menirukan orang membuang sampah, karena di dalam buku itu sudah ada keterangannya masing-masing. Nanti anak-anak praktek di rumah ya, jangan lupa. Kemudian kita lanjut pada tujuan pembelajaran kita yang berikutnya, yaitu mengoreksi tulisan menggunakan huruf kapital, nama orang, nama tempat, juga tanda titik pada akhir kalimat. Anak-anak bisa perhatikan di sini ada sebuah teks. Di sini kita akan memperbaiki teks ini. Perhatikan sama-sama teks ini. Di situ, sore itu Adi dan Ibu akan mengantar Kak Dika ke stasiun. Dika akan berkunjung ke rumah paman di Malang. Ibu Adi mengunci pintu rumah sebelum pergi. Nah, dari bacaan atau uraian tiga kalimat ini, 3 baris ini, di sini ada penulisan-penulisan yang menggunakan nama orang, nama tempat, dan ini ada nama orang, nama tempat. Kemudian yang perlu kita perhatikan di sini adalah penggunaan huruf kapital yang benar dan tanda titik. Kalau di pelajaran lalu kita belajar huruf kapital digunakan pada apa saja, tanda titik digunakan pada apa saja. Sekarang kita mau mencoba menulis atau meletakkan posisi, di manakah posisi huruf kapital, di manakah posisi tanda titik, seperti itu. Jadi kita perbaiki sama-sama. Mulai dari baris yang pertama. Sore itu Adi dan Ibu akan mengantarkan Kak Dika ke stasiun. Nah, di sini ada nama orang. Kemudian
setiap awal kalimat harus menggunakan huruf kapital. Berarti kata sore huruf S-nya kita harus gunakan huruf kapital karena di sini penulisannya belum menggunakan huruf kapital. Kita harus menggunakan huruf kapital pada kata sore. Ibu guru ada garis bawahi, pada kata sore kita harus ubah dengan huruf kapital. Kemudian yang berikutnya adalah Adi dan Ibu. Adi dan Ibu. Ini juga penulisannya belum menggunakan huruf kapital. Berarti harus diubah. A-nya harus huruf besar dan I-nya harus huruf kecil. A pada kata Adi, pada namanya si Adi, dan I pada Ibu. Kita lanjutkan ke yang berikutnya, akan mengantarkan Kak Dika ke stasiun. Kak Dika. Nah, di sini Kak Dika. Kak Dika ini harus menggunakan huruf kapital. Dika. Berarti huruf kapital kita gunakan pada huruf D. Tepat sekali. Dan jangan lupa akhir kalimat harus ada tanda titik. Kita taruh tanda titik di sini. Nanti kalimat yang sudah kita perbaiki, Ibu guru tampilkan di bawah lagi setelah kalimat ini ya. Nah, kemudian jadi Ibu guru hanya tandai-tandai saja seperti ini. Nanti yang benarnya 3 kalimat ini yang benarnya akan Ibu guru tampilkan di bawah ya, atau di berikutnya. Nah, kemudian yang baris kedua di situ, Dika akan berkunjung ke rumah paman di Malang. Di sini ada nama Dika dan ada nama tempat ya, karena di pembelajaran kita nama orang, nama tempat. Baris kedua ada nama orang dan nama tempat. Kebetulan nama orangnya ada di awal kalimat, berarti harus menggunakan huruf kapital. Jadi kata Dika, nama orang ini Dika, kita harus menggunakan huruf kapital pada huruf D. Lalu lanjut ke akan berkunjung ke rumah paman di Malang. Berlanjut ke Malang. Malang ini M-nya ini nama tempat, berarti kita harus menggunakan huruf kapital. Dan yang terakhir adalah tanda titik. Jadi M diganti dengan M besar, huruf kapital. Dan jangan lupa taruh tanda titik. Dan baris yang terakhir adalah Ibu Adi mengunci pintu rumah sebelum pergi. I kita harus menggunakan huruf kapital. Kenapa? Karena dia ada di awal kalimat. Adi pun kita harus menggunakan huruf kapital. Karena apa? Karena nama orang. Ibu Adi mengunci pintu rumah sebelum pergi dan harus diakhiri dengan tanda titik. Nah, sampai di sini perbaikan kalimat ini, 3 kalimat ini. Anak-anak bisa lihat ini perbaikan yang benar. Ibu guru tampilkan lagi sekarang. Anak-anak bisa perhatikan. Jadi perbaikan kalimat yang tadi itu ada ini di sini. Sudah ada penggunaan huruf kapital yang tepat pada nama orang, pada awal kalimat, pada nama tempat. Juga di akhir kalimat itu ada penggunaan tanda titik. Jadi inilah kalimat yang benar. Nah, sampai di sini dulu penjelasan untuk materi ini. Kita lanjut pada materi yang berikutnya, yaitu menentukan lama waktu. Kita akan menentukan lama waktu. Anak-anak bisa lihat bersama pada bukunya anak-anak di halaman 35. Di sini ada gambar di situ, anak-anak perhatikan. Suatu hari ibu guru membacakannya dan anak-anak mengikutinya ya. Suatu hari Ima dan Ibu membersihkan dokumen keluarga. Mereka mulai membersihkan dokumen pukul 06.00. Mereka selesai membersihkan dokumen pukul 07.00. Perhatikan jam pada gambar berikut. Lihat ini ada jam. Jam yang pertama di atas itu jarum pendeknya di angka 6, jarum panjangnya di angka 12. Berarti menunjukkan pukul 06.00. Itu mulai membersihkan dokumen. Kegiatan yang dilakukan adalah mulai membersihkan dokumen. Dan keterangan di sebelahnya di situ jam pada gambar menunjukkan waktu Ima dan Ibu membersihkan dokumen. Saat membersihkan dokumen, jarum pendek menunjuk angka 6.
Kemudian yang di bawahnya gambar jam yang berikutnya adalah keterangannya di situ selesai membersihkan dokumen. Nah, keterangannya di situ selesai membersihkan dokumen, jarum pendek menunjuk angka 7. Dari angka 6 ke angka 7, jarum pendek bergeser 1 langkah. Anak-anak bisa perhatikan pada gambar ya. 1 langkah jarum pendek menunjukkan waktu selama 1 jam. Jadi, Ima dan Ibu membersihkan dokumen selama 1 jam. Jam termasuk satuan waktu yang baku. Ingat, menit dan detik juga termasuk satuan waktu baku. Nah, sekarang kita mau lihat bagaimana hubungan antara jam, menit, dan detik. Perhatikan, di dalam buku sudah sangat jelas ini ya. Anak-anak lihat di situ. Ima dan Ibu membersihkan dokumen selama 1 jam. 1 jam sama dengan 60 menit. Karena jam sudah termasuk satuan baku, maka sudah ditentukan bahwa 1 jam adalah 60 menit. Jadi lama Ima dan Ibu membersihkan dokumen adalah 60 menit. Anak-anak lihat di kotak hitam ini 1 jam sama dengan 60 menit. Itu yang harus diingat. Dan 1 menit sama dengan 60 detik. Nanti kita akan mencoba berlatih karena di bukunya anak-anak sudah ada tugas-tugas yang akan anak-anak latih untuk memantapkan materi yang sudah dipelajari ya. Jadi mungkin sampai di sini dulu penjelasan untuk matematikanya. Kita akan melanjutkan pada materi kita yang berikutnya, yaitu menceritakan pengalaman melakukan kegiatan menunjukkan persatuan. Ini tujuan ini, materi ini nih mengajak kita untuk bercerita atau menceritakan pengalamannya kita. Anak-anak punya pengalaman tidak waktu masih di sekolah bersama teman-teman di sekolah waktu belum pandemi? Pasti punya pengalaman. Kalau kita sudah masuk sekolah bertemu dengan teman-teman di sekolah, pasti kita punya pengalaman. Pengalamannya apa saja? Pengalaman melakukan kegiatan yang menunjukkan persatuan. Di sini ada ibu guru punya 3 contoh. Kegiatan yang menunjukkan persatuan di sekolah adalah melaksanakan piket bersama regu piket, kemudian berdiskusi dengan teman di sekolah, dan yang ketiga adalah bermain bersama saat jam istirahat. Nah, itu adalah pengalaman-pengalaman kita melakukan kegiatan yang menunjukkan persatuan. Jadi anak-anak harus membiasakan rukun saat melaksanakan piket, rukun saat bermain dengan teman, berdiskusi dengan teman, kemudian kompak selalu. Kalau kita sudah rukun, kita sudah kompak, maka terciptalah kerukunan di sekolah dengan teman. Atau di rumah juga bisa ya. Ciptakan kerukunan dengan anggota keluarga di rumah, rukun dengan kakak, bapak, mama, om, tante, dan semuanya ya. Nah, kalau kita sudah rukun, kompak, ya kita sudah dapat menciptakan kerukunan di rumah bersama dengan keluarga. Oke, baik anak-anak, demikian pembelajaran kita di hari ini. Semoga apa yang sudah ibu guru sampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi anak-anak di kemudian hari. Selamat belajar, sukses selalu buat anak-anak, dan terima kasih.